Shalom, damai di hati, shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita beribadah kolom di malam hari ini. Mari kita mempersiapkan diri. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua, sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikutinya Yesus Tuhanku. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat disilakan duduk dan marilah kita berdoa membawa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami jemaat Tuhan beribadah dari rumah masing-masing. Kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Dan ketika kami ada di hadapan kekudusan-Mu Tuhan, kami menyadari kami manusia yang lemah dan terbatas. Kami manusia yang mudah jatuh dalam dosa. Kami tahu bahwa dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami tidaklah lepas dari berbagai pelanggaran dan dosa. Apakah itu kami lakukan sendiri atau bersama orang lain, kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap Engkau Tuhan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Dan biarlah dengan melihat kepada salib Kristus, kami akan selalu mengingat betapa besar kasih Tuhan yang mau berkorban demi mengampuni dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Karena itu ajar kami untuk selalu menghargai kehidupan yang telah Tuhan selamatkan. Kami akan selalu mawas diri. Kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami melakukan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian dan syukur kami oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu teralami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika di malam hari ini kami boleh beribadah melalui live streaming ibadah kolom 1 sampai 33 Jemaat Bukit Moria Rike. Saatnya Tuhan kami mau membaca Alkitab, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami bermohon kepadamu, Tuhan kiranya mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca Alkitab dan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti dan terlebih lagi, kami boleh mengejawantahkan itu dalam praktek hidup kami setiap hari. Kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang terutus di malam hari ini, Ibu Pendeta Anita Tinangon Rumbayan Sarjana Teologi. Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang hendak dia sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dengan perikop, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka,
Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian bacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, karena hal ini menyangkut keseluruhan hidup kita, menyangkut totalitas hidup kita. Menjawab panggilan Tuhan berarti harus ada penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan berarti harus memiliki hati hamba yang mau taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan berarti kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan dan maunya Tuhan, dan kita harus menempatkan keinginan-keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yunus adalah salah satu nabi dari 12 nabi kecil yang berkarya dalam Perjanjian Lama. Yunus ini terkenal sebagai nabi yang mengingkari panggilan Tuhan. Yunus dia berkarya pada masa pemerintahan Raja Yerobeam di Kerajaan Israel Utara. Nah, dalam bagian awal bacaan kita menyebutkan bahwa Tuhan memerintahkan Yunus supaya pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe yang kejahatan mereka sudah sangat besar, bahkan sudah sampai kepada Tuhan Allah. Nah, rupanya Yunus tidak mau mengikuti perintah Tuhan, dia mengabaikan perintah Tuhan itu. Tidak disebutkan secara jelas mengapa Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan, tetapi dengan melihat bahwa Niniwe ini yang merupakan ibu kota kerajaan Asyur adalah bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel, karena mereka adalah bangsa yang punya kekuatan untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain termasuk Israel. Jadi Yunus sebagai seorang yang berasal dari Israel merasa bahwa Niniwe tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita lihat dalam pasal 4 jelas sekali disebutkan di sana
bahwa Yunus merasa sangat kesal hatinya ketika orang-orang Niniwe pada akhirnya bertobat dan mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Nah, di sini kita lihat Yunus seakan-akan berpikir bahwa keselamatan, kasih karunia Allah itu hanya berlaku atas kehidupan umatnya. Padahal sesungguhnya kasih Allah itu sifatnya universal. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita, kadang kita juga bersikap seperti Yunus. Kadang kita merasa kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kitalah yang layak untuk menerima kasih Tuhan. Sementara orang-orang lain yang menurut pandangan kita hidup jahat di mata Tuhan, tidak layak untuk dikasihi Tuhan. Dengan demikian, keegoisan kita sepertinya membatasi kebebasan Tuhan. Padahal hal itu tidaklah mungkin. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan di sini bahwa Yunus lari ke Tarsis. Jadi Tarsis ini letaknya berlawanan dengan Niniwe. Bahkan dikatakan bahwa perjalanan ke Tarsis pada waktu itu adalah perjalanan terjauh. Nah, dalam ayat 3 2 kali disebutkan bahwa Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Tapi tentu menjadi perenungan, adakah tempat terjauh yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan Allah? Nah, dari cerita selanjutnya kita mendapati bahwa hal itu tidak mungkin. Karena segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Jelas sekali digambarkan di sini bagaimana Tuhan, Dia tahu kemana Yunus pergi dan Dia bertindak menyatakan kuasanya. Kita lihat dalam bagian Alkitab ini bagaimana Tuhan nyatakan kuasanya. Pertama, Tuhan bertindak dengan menurunkan angin ribut dan badai besar yang mengguncang kapal, bahkan nyawa orang-orang yang ada di dalam kapal itu terancam. Sehingga dikatakan di sini, orang-orang itu merasa sangat ketakutan. Nah, kita lihat bahwa kesalahan satu orang berdampak pada banyak orang. Kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan kita pun kadangkala kita melakukan sesuatu yang salah, kita tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu berpengaruh pada orang lain. Nah, selanjutnya kita lihat tindakan Tuhan menyatakan kuasanya, yaitu ketika pengundian dilakukan untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi penyebab musibah tersebut. Proses pengambilan undian atau mencabut undi ini hal biasa yang banyak kali kita lihat dalam Perjanjian Lama, di mana praktek membuang undi bukan semata-mata adalah kegiatan manusia, tetapi di dalamnya adalah ada campur tangan Tuhan untuk menentukan, untuk melihat apa kehendak Tuhan. Dan kita lihat di sini dinyatakan bagaimana Tuhan menunjukkan kebenaran bahwa Yunuslah yang bersalah, sehingga pada akhirnya dia harus menerima hukuman, dia dibuang atau dicampakkan ke dalam laut. Dan selanjutnya kita lihat kuasa Tuhan dinyatakan ketika ada ikan besar yang tidak disebutkan spesies ikan ini apa, tetapi disebutkan bahwa ikan ini menelan Yunus dan Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ini mau menunjukkan adanya kuasa Tuhan, adanya mujizat Tuhan yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui proses ini kita lihat Yunus, dia dibentuk oleh Tuhan, dia diproses oleh Tuhan untuk menyadari kembali panggilannya sebagai seorang nabi. Bahwa dia sebagai seorang nabi yang diutus harus sungguh-sungguh memiliki hati hamba yang siap sedia untuk melakukan tugas panggilannya. Kita lihat juga di sini bukan hanya Yunus yang mengalami proses dari Tuhan, tapi juga semua orang yang ada di kapal itu, mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka yang tadinya percaya kepada Allah-Allah mereka, tetapi dengan melihat peristiwa yang luar biasa, mereka percaya kepada Tuhan Allah Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian Alkitab ini kita semua diingatkan. Pertama,
Sesungguhnya Tuhan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana yang diakui oleh Yunus dalam ayat 9 bahwa dialah Allah yang empunya langit, dia yang menjadikan lautan dan daratan. Segala sesuatu ada dalam tangannya. Dan karena itu kalau kita berefleksi dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika pun kita menghadapi pergumulan yang sangat besar dengan adanya pandemi, kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan, segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Karena itu kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh dalam iman, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Selanjutnya dalam bagian Alkitab ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan Allah mengasihi semua orang. Kasih Allah sifatnya universal, baik bagi orang Israel sebagai umat pilihan, tapi juga berlaku bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Allah mengasihi semua orang, maka mengajak kepada kita semua sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Ketika kita ada di masa pandemi ini, kita juga diuji bagaimana kita mau menyatakan kasih, kepedulian kita terhadap sesama kita dengan saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudaraku, kemudian kita belajar dari bagian Alkitab ini bagaimana pengalaman hidup Yunus memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita tidak dapat lari dari panggilan Tuhan. Sekuat apapun kita akan menghindar dari penugasan Tuhan, kita tidak akan mampu karena Tuhan yang memiliki kuasa tak terbatas, Dia akan dalam tanda kutip menangkap kita dimanapun kita pergi dan berada. Sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita semua adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Tugas pelayanan bukan hanya milik pelayan khusus atau orang-orang yang terlibat dalam perangkat pelayanan dalam jemaat. Tetapi tugas tanggung jawab melayani adalah tugas gereja yang menunjuk kepada semua warga gereja. Dan karena itu kita terpanggil untuk tetap memiliki hati hamba yang selalu mau menjawab panggilan Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kita dalam hal-hal yang terkecil sampai pada hal-hal yang besar. Saudaraku, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa meskipun memenuhi panggilan Tuhan bukanlah perkara mudah, tetapi bukan berarti kita tidak mampu melakukannya. Kita harus punya keyakinan bahwa ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan tugasnya, berarti Dia akan memperlengkapi kita dengan semua karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah berserah penuh pada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau memberi hidup kita untuk selalu diproses oleh Tuhan, agar supaya kita tetap memiliki kesadaran bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, dan sebagai hamba, kita harus tetap hidup dalam ketaatan untuk melakukan tugas panggilan kita jadi berkat bagi banyak orang. Semoga demikian, amin. Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus. Sambil memberi kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 4. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, dari muji
kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur kami Bapa di malam hari ini dalam persekutuan ibadah kolom 1 sampai 33, kami sudah boleh memberi persembahan. Bapa, berkati semua persembahan yang telah kami berikan malam hari ini, agar dapat digunakan untuk tugas pelayanan baik di kolom maupun di gereja Gemim Bukit Moria Rike. Bapa dalam surga, berkati segala usaha, pekerjaan jemaat-Mu, bahkan mata pencaharian jemaat-Mu. Dan ajar kami Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik, guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, ajar kami agar kami mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur persembahan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Bapa di sorga, untuk waktu dan kesempatan yang indah di malam hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike dari kolom 1 sampai kolom 33 boleh mengikuti ibadah kolom. Di tengah pandemi COVID-19, dengan segala keterbatasan kami tidak dapat mengadakan pertemuan, tapi kami percaya ibadah kolom yang kami nikmati malam hari ini mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Dan kami berdoa kiranya dalam menjawab panggilan Tuhan, kami akan selalu dimampukan untuk melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah mengingkari panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi semua keluarga yang mengikuti ibadah malam hari ini. Tuhan berkati setiap keluarga, Bapak, Ibu, anak-anak, orang tua, seisi keluarga, senantiasa ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Diberkati setiap keluarga dalam segala usaha kerja mata pencarian. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau akan senantiasa menilik persekutuan jemaat Tuhan. Kami akan selalu ada dalam keutuhan persekutuan, saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati satu dengan yang lain. Terutama ketika kami ada dalam pergumulan dengan adanya pandemi COVID-19. Ketika ada saudara-saudara kami yang bergumul karena terpapar virus corona, kami pun berdoa Bapa, kiranya Engkau akan selalu menilik kehidupan mereka. Engkau berkati mereka dalam masa pemulihan, baik yang hanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, ataupun yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, Engkau yang kami andalkan, dan kami sungguh percaya Engkau memiliki kuasa yang tak terbatas dan sanggup memulihkan dan memberikan kesehatan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami pun berdoa bagi setiap orang yang bergumul dengan sakit penyakit apapun, kiranya juga Tuhan menilik kehidupan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka menghadapi beban pergumulan sakit. Biarlah Tuhan akan selalu menolong supaya mereka mampu untuk menjalani hari-hari hidup mereka dengan beban penderitaan sakit, sambil berharap kiranya kesembuhan yang berasal dari Tuhan boleh menjadi bagian hidup mereka. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi kami sekalian ketika kami ada di masa pandemi COVID-19, kami akan tetap memiliki kesadaran untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kami akan selalu mematuhi semua anjuran pemerintah untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menghindari pertemuan. Dan biarlah ya Tuhan dengan menerapkan semua protokol kesehatan, kami sekalian boleh dijaga, dilindungi, dibentengi oleh Tuhan.
Kami berdoa untuk program pelayanan jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berkati, meskipun ada dalam berbagai pembatasan tetap dapat dilaksanakan. Tuhan berkati juga pembangunan gedung gereja Gemim Bukit Moria Rike, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami berdoa untuk upaya pembelian tanah, kiranya juga Tuhan berkati supaya apa yang menjadi harapan kerinduan jemaat dapat terwujud. Kami pun berdoa untuk program kepedulian kami dengan saudara-saudara kami yang sementara menjalani isolasi mandiri. Ada posko yang telah dibentuk, ada pengumpulan bantuan untuk disalurkan. Kami bermohon Tuhan juga gerakkan seluruh jemaat supaya boleh mengambil bagian untuk berbagi kasih satu terhadap yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk program pemerintah dengan adanya vaksinasi dalam rangka menanggulangi penyebaran virus corona. Tuhan juga berkati program ini supaya boleh memberikan dampak yang baik dan biarlah seluruh masyarakat boleh menopang program pemerintah ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan jemaat, bahkan sebagai bangsa negara Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan tetap menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Diberkati semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kolom malam hari ini. Tuhan memberkati pelayan khusus kolom 28, Ibu Penatua Elsye Sumiok Sumual, Ibu Syamas Sandra Pakasi Tumbel, juga Kantoria Ibu Yolanda Wangka Rombot, keyboardis Bapak Edwin Monding, dan tim multimedia. Kiranya Tuhan berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami sungguh percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu menaungi kehidupan kami semua. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman dalam Yesaya 43 ayat 1b dan 2. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api
tidak akan membakar engkau. Terimalah berkat Tuhan. Maka kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjaga, menolong, dan memberkati saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kolom di malam hari ini. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.